Halo semua, kembali lagi di channel saya Arjun Sumarlan. Pada kali ini saya akan membahas mengenai konteks API. Ya, sebelum membahas konteks API, saya ingin membuat suatu aplikasi yang dimana aplikasi tersebut bisa mengubah-ubah tema gitu ya. Jadi tema itu maksudnya latar belakangnya gitu ya, warnanya dan sebagainya. Nah, jadi saya sudah membuat suatu aplikasi yang dimana ini ada beberapa komponen. Yang komponen utamanya adalah app gitu ya. Dan dia akan merender komponen my component yang dimana dia mempunyai dua prop gitu ya. Itu ada prop color temp dan on change temp gitu ya. Jadi di app ini dia memiliki state yaitu adalah tema. Di temanya itu dark atau yang lain gitu ya, white misalkan. Nah, misal seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalkan eee, dark gitu ya temanya, maka saya inginnya background color-nya itu jadi hitam dan tulisan warna tulisannya itu adalah menjadi putih gitu ya. Dan kalau misalkan, temanya itu adalah white, nah jadi, si background color-nya menjadi putih dan si apa namanya, tulisannya warnanya hitam gitu ya. Nah, di sini saya, memakai handle temp change gitu ya, yaitu ya untuk mengubah-ubah state itu gitu ya. Masih ingat kan ya teman-teman ya? Jadi di set state ini, dia ya bisa bentuknya objek atau bentuknya itu function gitu. Function-nya seperti ini, yang di mana dia akan gitu ya, suatu ya objek juga gitu, objek si apa namanya, mmm, eee objek buat si state-nya gitu ya. Contoh misalkan temp, yang terkait adalah ya udah ini kita masukin temp-nya. Terus ini ada previous state gitu ya. Ini ada 2 argumen, yaitu argumen yang pertama previous state dan yang satunya lagi itu adalah si, props gitu ya. Tapi yang saya gunakan ya previous state aja ya, state yang sebelumnya gitu ya. Nilai value state yang sebelumnya. Yaitu misalkan ketika nilai value state-nya adalah dark, maka gitu ya, si temnya diubahnya yang sebaliknya, itu adalah si white. Ketika dia white, maka temanya ya saya ubah sebaliknya, itu adalah dark. Jadi on change theme itu adalah seperti itu gitu ya. Jadi, untuk mengubah si temanya. Terus, saya juga si tema ini yang di dalam state ini saya, masukkan nih ke dalam props. Props itu adalah color theme gitu ya. Nah, ini gitu ya, caranya, buat, kita memberikan gitu ya, si state gitu ya, atau data gitu ya, ke child yang ada di parent ini, parent adalah app kan ya, terus child-nya adalah my component, itu melalui props kan ya. Jadi, semua data yang dari parent ya kita bisa kirimkan gitu ya. Jadi artinya komunikasi antar komponennya, itu ya cuman props gitu ya. Jadi komunikasi antar komponen yang kita sudah ketahui itu adalah melalui prop ya. Jadi kalau misalkan kita punya data dari state-nya si app-nya ini adalah temp gitu ya. Nah, saya pengen coba lempar ke data itu gitu ya ke my komponen, yaitu melalui prop ini gitu. Dan ketika kita juga punya handling function, kita juga bisa lempar nih melalui prop juga. Misalkan contoh on-chain temp gitu ya. Dan jangan lupa juga ya ini di binding kalau misalkan di handling ini ada, apa namanya, this gitu ya, this.state atau this state-nya dan sebagainya gitu. Kalau misalkan ada data-data seperti itu, ada variabel seperti itu, jangan lupa di-binding dulu. Kecuali teman-teman, menggunakan yang namanya, raw function gitu ya. Oke, ini kita pakai raw function tapi kita binding, ya itu untuk amannya lah ya. Ini kenapa saya binding juga ya. Nah oke intinya gitu ya. Eee, terus yang di My Component kayak gimana sih bentuknya? Nah, di My Component dia juga nih suatu, komponen lain yaitu adalah My Page gitu ya. Nah, si My Page ini juga dia, eee,
apa namanya, saya taruh prop yang sama. Kenapa? Karena sebenarnya gitu ya, dari app ini yang child yang menggunakan 2 ini gitu ya, 2 value ini, apa, 2 props ini, sebenarnya bukan my component tapi my page gitu ya. Jadi sebenarnya saya secara implisit menjelaskan bahwa ketika teman-teman punya komponen, banyak komponen dan dari parent-nya itu gitu ya, ingin melempar data gitu ya, tapi datanya tuh yang dilempar dari child yang dalam 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 seperti itu gitu. Contoh kayak gini gitu, dari my component, terus my component dari my page, mungkin dari my page nanti ada komponen lain dan komponen lain terus saja. Nah, itu opsi yang sekarang gitu ya, yaitu ya melalui prop ini gitu. Kita nggak ada cara lain gitu, opsi yang sekarang gitu, karena teman-teman belum belajar yang hal yang lain gitu ya. Opsi yang sekarang ya cukup kayak gini gitu. Dan teman-teman yang melakukannya yang berulang-ulang gitu terus saja. Ketika ada komponennya banyak, kompleks gimana? Itu pertanyaannya ya. Jadi ketika kompleks, nah itu gimana gitu. Ini kan jadi suatu problem ya. Kalau misalkan kompleks, props-nya jadi banyak nih. Kalau misalkan buat buat komponen dia buat prop utama dia sendiri aja udah banyak, apalagi ada prop bawaan dari parent gitu. Ini menyusahkan banget ya orang tua gitu misalkan. Si parent ini menyusahkan gitu ya buat si child-nya. Nah, itu nanti kita solve ya. Oke, saya coba ingin menjelaskan sedikit dulu gitu ya si app yang saya buat ini gitu. Jadi di sini, saya punya apa, elemen div gitu ya. Si elemen div ini saya buat styling, sedikit styling. Jadi mungkin teman-teman kalau emang belum belajar styling bisa lihat ya. Jadi ada background color ini dia, menerima suatu string, string-nya itu bisa hex color gitu ya, hex color, bisa juga ya, suatu nama warnanya gitu ya, black, white, blue, tapi itu juga, hex color-nya tertentu ya. Jadi kalau emang pengen secara spesifik, teman-teman bisa menentukan nih. Ada juga formatnya pakai RGBA gitu ya. Terus width, height juga, ini juga bisa, pakai pixel gitu ya, pakai pixel satuannya, bisa juga pakai viewport. Nah, ini saya pakai viewport. Viewport tuh maksudnya, tergantung teman-teman define di HTML juga nih viewportnya apakah, lebar device atau lebar window dan sebagainya. Nah, kalau, di sini viewport misalnya saya pakainya lebar device. Nah, viewport di sini 100 itu maksudnya apa? Maksudnya window ya. Maksudnya apa sih 100 ini? Angka 100 ini artinya 100%. Jadi si width-nya ini adalah 100% dari selebar window-nya si browser gitu. Terus VH itu adalah viewport height gitu ya. Jadi tinggi tinggi si window-nya adalah 100% yang dipakai untuk mendefinisikan si div ini. Terus ini font size pakai pixel, display-nya. Display itu ada banyak, ada box dan sebagainya yang saya pakai flex agar dia fleksibel gitu ya istilahnya kalau apa namanya ya itu ya begitulah kalau misalkan teman-teman mendalami styling nanti coba teman-teman belajar lagi ya tentang CSS. Di sini ada flex direction jadi kalau misalkan teman-teman punya itemnya itu diurutkan ngebaris atau vertikal atau horizontal gitu. Kalau misalkan di sini saya pengennya, vertikal jadi halo, di bawahnya ada ubah tema. Kalau misalkan teman-teman, di sini pakai row, maka gitu ya, ini akan secara horizontal, di samping kiri halo, di samping kanan ada ubah tema, ada button itu gitu. Oke, terus ada justification konten, align konten ini jadi biar buat si konten di sininya menjadi tengah gitu ya. Nah, ya udah kita fokus ke sini, background color sama color tema. Apa color-nya? Jadi ketika color theme-nya itu dark, jadi black gitu ya, si background color-nya. Ketika color theme-nya dark, maka tulisannya jadi white gitu ya. Oke, kita coba save dan kita lihat hasilnya. Oke. Nah, ini adalah hasilnya ya. Ada tulisan halo dan background color-nya hitam dan tulisannya putih gitu ya. Kalau misalkan kita klik ubah temanya, nah maka background color-nya berubah gitu ya, tulisannya juga berubah.
Nah, ketika klik lagi, klik gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, untuk mengatur tema, jadi kan, lagi hype juga tuh ya, mode dark gitu ya, mode light dan sebagainya gitu. Itu lagi hype juga, jadi itu juga berguna ketika teman-teman, di websitenya ada, mode temanya gitu ya. Nah, tapi ini masih belum best practice teman-teman, ini masih aduh, kurang enak lah gitu ya. Nah, sebenarnya ada cara lain gitu ya, itu, si React ini menyediakan gitu ya. React ini menyediakan cara lain, ya cara lain, yaitu menggunakan namanya konteks gitu ya. Jadi, ini kalau misalkan kita pakai hooks itu lebih lebih powerful nih si konteks ini. Misal, ini kan kita mudah menggunakan, apa namanya, kelas gitu ya. Jadi kita pakai kelas aja, oke. Nah, pertama gitu ya, yang paling pertama kita membuat suatu konteksnya. Caranya cons gitu ya. Ini teman-teman ini mungkin agak sedikit abstrak, tapi ketika, mengikuti gitu ya video ini sampai akhir, mungkin teman-teman, "Oh itu maksudnya," gitu ya. Jadi coba ikutin dulu ya teman-teman. Saya membuat suatu theme konteks di sini, terus nah itu dapat dari mana sih gitu ya, dari create context gitu ya, create context. Nah, create context di sini, nah di sini apa sih gitu konteks maksudnya di sini? Nah, itu adalah default value-nya, itu adalah initial value-nya apa nih? Misalkan dark gitu ya, dark. Contoh kayak gini. Nah, karena kan di sini ada theme dark gitu ya. Theme dark. Oke, nah terus gitu ya. Nah, si theme konteksnya ini bisa dipakai untuk ke semua komponen nih gitu ya. Ketika udah kayak gini gimana? Nah, ini udah bisa dipakai ke semua komponen. Itu tentunya ya kalau misalkan teman-teman dibedakan file harus diimport dulu si theme konteksnya. Tapi kalau misalkan ini udah seperti ini, udah gitu ya. Nah, untuk menggunakannya gitu ya, ketika misalkan saya gunakan kan di sini ya. Nah, kita misalkan define seperti ini, misalkan my page gitu ya. Konteks type-nya adalah theme konteks gitu kayak gini. Seperti ini. Dan kita define di sini gitu ya. Let gitu ya. Color theme misalkan kita apa buat nama apa variable gitu ya. This context seperti ini. Dan saya ingin coba konsol gitu ya, konsol dulu apakah value-nya sama gitu ya dengan menjadi dark gitu ya. Kita lihat seperti ini. Oh, apa ini? Oh iya, udah di-define katanya. Udah di-define. Oke. Sip. Coba kita lihat lagi. My page before in. Oh, iya 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 iya. Nah, oh iya ini jangan taruh di atas ya. Kenapa? Karena kan di atasnya belum ada deklarasi nih. Jadi ini harus taruh di bawahnya karena my page itu kan belum dideklarasikan, jadi nggak bisa diakses di atasnya gitu ya. Sorry ya. Lanjut. Nah, oke kita lihat konsol. Nah, ada dark. Ada dark. Nah, artinya apa? Artinya gitu ya, si konteks ini, value ini bisa dipakai di manapun komponen itu berada, asalkan tinggal ini kayak apa ya, kayak di binding gitu istilahnya gitu ya. Si komponen ini di binding gitu ya, dengan konteks type-nya apa gitu. Nah, dengan konteks type-nya adalah theme konteks gitu ya. Nah, sekarang coba kalau misalkan saya ubahnya itu pisahkan gitu ya komponen-komponennya, saya buat folder komponen gitu ya. Components yang dimana di sini ada my component gitu ya. My component.js gitu ya. Terus di sini juga ada my page.js gitu ya.
Nah, karena best practice-nya ini digunakan ketika beda file. Ini jangan lupa import React-nya juga gitu ya. Seperti ini, dan di sini ada my page, berarti artinya harus import juga my page-nya gitu ya. My page-nya from my page kayak gini. Dan ini jangan lupa diekspor default gitu ya. Seperti ini, dan kita copy paste juga yang ini gitu ya. Kita copy paste yang ini ke sini gitu ya. Dan ini export default, dan di sini ada import React from React ini ya. Nah, oke, cakep ya. Nah, terus gitu ya, ini kita pindahkan juga gitu ya, kita pindahkan juga. Boleh di sini gitu ya, tapi ini kan bakal dipakai di banyak ini ya, banyak tempat ya. Itu akan dipakai di banyak tempat. Misal saya buat suatu file gitu ya di sini. Saya butuh file misalkan my context gitu ya, atau theme context.js gitu ya. Di sini kita perlu diberi React seperti ini. Kita ekspor dia seperti ini. Dan oke, sudah ya seperti itu ya. Dan di sini kita perlu import my component dari komponen my component. Oke, sudah oke ya. Ya, oke. Dan theme konteksnya juga sudah. Dan my component, my page sudah. Dan yang terakhir yang ini belum, my page-nya itu belum beres ya, belum beres. Jadi karena di sini kita perlu import theme context gitu ya. Tadi apa namanya? Theme context. Oh, kita kan ekspornya name export ya, masih ingat kan? Saya harap teman-teman masih ingat ya, name export gitu ya. Konteks, theme context. Oke, di sini theme context. Saya tidak tahu kita apakah jalan gitu ya. Kita coba saja dulu ya. Coba saja dulu. Oke, dark. Oke, sip, mantap ya. Mantap sekali. Nah jadi sebenarnya saya coba jelaskan sedikit ya. Jadi sebenarnya gini, kita membuat suatu single source of truth gitu ya. Jadi suatu konteks global, suatu state global gitu ya, yang disebutnya adalah konteks. Gitu. Kalau di sini adalah konteks API. Nah, di konteks ini gitu ya, sistem konteks ini dia akan memiliki gitu ya suatu state global gitu. Jadi artinya ini bisa dipakai ke semua komponen dan single source of truth. Jadi artinya ya value-nya sama gitu. Value-nya sama. Nah, jadi artinya gini teman-teman. Artinya kalau misalkan teman-teman punya banyak komponen dan semua komponen itu saling berkomunikasi, nah itu nggak perlu lagi kita coba apa ya disebutnya, menggali-gali gitu ya secara turun melalui props gitu. Karena kan itu kan melelahkan dan itu ya berulang-ulang gitu apa pekerjaannya gitu ya. Nah, ini kita nggak perlu gitu. Jadi kita cukup menggunakan konteks API ini untuk dijadikan sebagai single source of truth gitu ya. Jadi suatu source, suatu sumber yang terpercaya gitu dan sama gitu ya.
konsisten gitu ya untuk semuanya. Dan di sini misalkan kita juga nggak cuman bisa menyimpan apa namanya suatu apa disebutnya objek doang gitu ya, suatu apa suatu eh, variabel doang gitu ya, variabel primitif gitu. Tapi kita juga bisa menaruh function juga gitu di sini karena ini sama aja kayak state gitu ya. Jadi kalau misalkan ini saya buat suatu objek seperti ini gitu, misalkan ini adalah color theme-nya dark dan di sini gitu ya. Jadi ini udah nggak perlu lagi sebenarnya ya, udah nggak perlu lagi. Jadi ini ada on change theme-nya gitu ya, on change theme gitu ya, seperti ini. Misalkan kita bisa dijadikan gitu ya, bisa kita jadikan apa namanya suatu raw function deh, raw function seperti ini. Oke. Nah, tapi ketika kita ingin mengadakan apa ya disebutnya handling atau function seperti ini dan ini bisa di apa untuk mengubah gitu, untuk memutasi si state-state yang ada di sini gitu ya. Itu kita agak sedikit berubah nih gitu ya, agak sedikit berubah di komponen atau apa di child yang apa namanya yang mengkonsumsi gitu ya, mengkonsumsi konteksnya dan si parent yang paling atas ya, yang paling atas itu disebutnya higher gitu, higher komponen. Jadi higher order komponen itu artinya komponen yang paling atas gitu ya. Artinya bukan higher order, top level komponen. Jadi ini kan paling paling atas gitu ya. Nah, jadi di paling atas ini gitu ya akan ada namanya provider. Dia disebut sebagai provider dan yang di child yang mengkonsumnya itu adalah consumer gitu ya. Itu gampang dan itu ya jangan dibingungkan gitu ya. Itu istilah saja dan ya udah coba coba di coba diambil saja gitu ya karena itu cuma masalah istilah saja gitu ya. Save gitu ya. Nah, ini kita nggak pakai seperti ini lagi nih, konteks type bla 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 seperti ini. Nah, oke. Jadi ini udah nggak perlu dan nanti deh pertama kita urusi yang parent-nya dulu. Oke, ya seperti itu. Oke, coba kita bikin provider ya. Uh, Gimana ya? Sini deh. Provider. Ya, oke. My component. Sebentar saya coba ingat-ingat dulu. Oke, ya. Nah, kita bikin providernya. Oh ya, kita import dulu ya. Kita import dulu. Si siapanya itu adalah si theme konteksnya. Theme konteksnya itu kita import dulu, guys. Theme konteks. Nah, kita di sini dot provider gitu ya. Provider. Oke. Seperti itu ya. Oke. Ini kita jadikan dia child-nya gitu ya, di wrap, harus di wrap gitu ya. Komponen-komponen yang akan mengkonsum si konteks itu harus di wrap ke dalamnya gitu ya. Dan ini ada value. Nah, kita kosong dulu ya. Kita kosong dulu. Oke. Nah, jadi gitu ya. Kita agak sedikit berbeda di sini. Ini juga kita hapus. Ini kita cut gitu ya. Di atasnya kita buat itu apa ya namanya tadi, on change. Oh, ini ada. Nah, seperti ini.
Oke. Cukup jelas ya. Dan ini this langsung saja kali ya. Oh ya, enggak ya. On change stem on change stem dan langsung this on change stem ya. Ya, saya rasa seperti ini sih ya. Nanti kita coba ya apakah jalan apa enggak gitu ya. Oke. Dan ini kita nggak perlukan lagi. Karena ini sudah terjamin gitu ya. Kita nggak perlu gali-gali terus gitu ya melalui props gitu ya. Sudah terjamin itu gitu. Dan ini start. Oke. Di my component juga ini nggak diperlukan. Ini nggak diperlukan gitu ya. Dan pastinya ini nggak diperlukan. Ini pun tadi kita udah nggak perlu lagi ya. Karena kita memakai cara yang berbeda. Oke. Sebentar, oke udah ya. Terus, oh ya consumer ya. Consumer itu kita, bentar saya ingat. Oh ya, dengan cara yang sama. Nah, tapi jadi gini. Jadi sistem konteks ini dia ada dua, gitu ya. Ada dua, apa namanya? Disebutnya apa ya kayak gini? Ya, ya atribut lah ya, atribut atau si propertinya. Itu ada dua. Itu adalah consumer, ada provider. Nah, di sebelah ini coba abaikan dulu lah. Ada dua ini yang paling penting. Karena provider itu artinya ya tadi yang nge-provide si datanya itu siapa gitu ya, si top level itu siapa komponennya. Terus biasanya sih taruhnya di app.js ya gitu ya. Tapi saya app.js saya hapus jadi konteks app.js ini gitu ya. Agar gampang saya memberikan materinya. Terus kalau yang buat si child-nya kita pakai yang consumer gitu. Nah, caranya seperti apa? Caranya agak sedikit berbeda gitu ya, teman-teman. Jadi ntar saya oke ya, kayak gini. Terus dia ini seperti formic ya sebenarnya bentuknya. Jadi oh ya, kalau misalkan teman-teman pengen belajar gitu ya, ada banyak sebenarnya yang bentuknya kayak gini gitu. Biasanya yang API gitu ya, yang untuk form ini banyak yang seperti ini gitu, yang apa namanya bentuknya ini ada suatu komponen gitu ya. Ternyata ini cuma buat ini doang gitu ya. Contoh buat provider atau consumer gitu. Dan children-nya itu adalah suatu apa namanya ya ini bentuknya seperti ini gitu, kurang lebih gitu ya. Nah, coba kita lihat tadi ada apa aja. Nah, kalau misalkan kita coba gini kan gitu ya, ini ada color theme, ada on change theme. Artinya apa? Artinya gitu ya, ini bisa di destructuring gitu ya, destructuring. Itu ada apa tadi? Color theme. Terus tadi saya agak lupa on change theme. Coba kita lihat dulu. On change theme. Oke ya, on change theme. Nah, terus selanjutnya di sini gitu ya. Nah, teman-teman bisa menuliskan seperti ini ya, return terusnya ininya gitu ya, komponennya. Tapi teman-teman juga bisa melakukannya langsung nih, tanpa menggunakan bracket, tapi pakai parenthesis saja gitu ya. Sebenarnya ini boleh, sama aja gitu. Artinya itu sama aja. Oke, ntar saya lihat, cek dulu ini on change theme, color theme-nya. Ini color theme adalah string, ini adalah void gitu ya. Jadi dia udah langsung auto detect gitu ya, langsung ngedetect nih. Jadi si ini tuh apa apa namanya data type-nya adalah dia adalah function. Oh, karena ya ini kan di step. Nah, ini kan karena saya memberikannya itu objeknya itu isinya ada theme, ada on change theme gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini gitu ya, bisa nggak ya? Seperti ini gitu. Oh, ini muncul. Nah, ini adalah value-nya. Value-nya itu bisa berapa apapun gitu ya, bisa tetapi any lah intinya. Nah, karena saya menaruh
si value yang di sininya itu adalah objek, kan state kan this.state kan objek ya. Nah, maka munculnya seperti itu gitu. Oke. Oke, ada yang lain enggak ya? Sip, coba kita save semuanya aman. Saya pastikan semuanya aman dulu bentar. Oke, ini artinya ini cuman menunjukkan bahwa ini tuh function loh gitu ya. Jadi makanya saya buatnya kosong gitu ya. Karena nanti dia akan dimodify di sini gitu on change stem-nya. Oke, udah semua. Oke, sip. Karena ini kan cuman initial value ya, initial value bebas gitu ya. Oke, nah ada apa ini? Does not contain a default export. Oke, ada apa ini? Oh, ya, itu kan name export ya, artinya harusnya di seperti ini. Nah, oke, kalau kita ubah tema, oh nggak bisa ya, ini juga kenapa putih ya? Apa ada yang salah? My page color theme. Coba kita ini dulu ya, kita apa namanya? Kita konsol. Ini kita coba cut dulu. Ini cut, ini jadikan seperti ini. Kita seperti ini karena kita pengen konsol di atasnya. Kalau misalkan tadi kan nggak bisa langsung konsol ya. Color theme-nya apa sih emang gitu? Oh, color theme-nya undefined. Color theme-nya undefined. Kenapa undefined? On change theme-nya? Emang apa ya? Dah, on change theme-nya ada. Color theme kenapa undefined? Oh, ini kan theme. Ini teman-teman, benar nih. Ini juga harus hati-hati ya teman-teman ya. Karena di sini kan kita define-nya theme gitu ya. Si value-nya kan ada theme, ada on-chain theme. Nah, itu harus pastikan harus sama. Karena itu sensitif sekali gitu ya. Mau beda huruf besar kecil pun dia juga bakal dianggap beda. Nah, oke. Ini mengganggu konsolnya. Ini saya hilangkan aja konsolnya dulu. Dan ini saya close developer tool-nya. Nah, saya ubah tema. Cus. Wah, mantap ya. Oke, kayak gitu teman-teman. Nah, itu baru kelas komponen. Kelas komponen mungkin agak sedikit berjelimet. Wah, ini apa gitu ya. Bentuk seperti ini pun kayaknya mungkin teman-teman kurang familiar gitu ya. Nah, sebenarnya ada cara lain gitu, ada cara lain. Cara lainnya itu apa? Gitu ya. Nah, cara lainnya untuk mengkonsum suatu konteks itu teman-teman nggak perlu gitu ya, nggak perlu untuk menaruh si consumer ini gitu. Dan tapi teman-teman harus mengubah kelasnya menjadi function komponen gitu ya. Dan teman-teman bisa menggunakan hooks teman-teman gitu ya. Bisa menggunakan hooks, namanya apa? Yang pada video sebelumnya saya udah pernah bilang, itu adalah use context. Use context ini gitu ya, bisa dipakai gitu. Jadi sebagai hooks. Ini function. Rendernya nggak ada. Seperti ini. Oke. Nah, di ini juga kita nggak perlu, tapi coba di sini dulu aja. Cons gitu ya. Cons. Use context. Nah, kita perlu konteksnya katanya. Dan konteks masuk sini. Dan di sini dia ada, nah langsung ngerti gitu ya. Wah, ini hebat ya. Si VS Code dan React ini dia langsung bisa automate gitu ya. Suggestion-nya.
Dia langsung ngerti nih, ini ada dua ya gitu. Si konteksnya ada color theme, ada on-chain theme, udah langsung paham gitu. Jadi ya udah nih, tinggal kita consume aja, tinggal kita taruh di sini ada color theme, langsung ada juga tuh muncul on-chain theme, langsung muncul. Nah artinya apa? Ini kita nggak perlu lagi teman-teman, kita nggak perlu lagi. Bye bye. Nah, nggak ketinggalan. Sip. Ini seperti, wah itu lebih clean ya. Wah jago lah ini React ini ya. Oke, terus kita klik ubah tema. Mantap. Terus gunanya, oh ya ini kenapa saya terakhir bilangnya ya. Jadi apa sih gunanya konteks API ini? Konteks API ini tadi ya, itu gunanya untuk menjadi suatu global state. Tetapi gitu kurangnya apa? Kurangnya gini teman-teman. Ini mungkin saya susah buat nunjukin ya karena harus by experience gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya state yang banyak gitu ya, state yang banyak dan itu harus dijadikan global state semua. Dan state itu sebenarnya nggak harus jadi global state ya. Jadi kalau state-nya itu hanya diperlukan untuk komponen itu saja, ya jangan dijadikan global state gitu ya. Itu ya jadikan state lokal aja gitu di komponen tersebut gitu ya. Pakai di state itu gitu. Tapi kalau misalnya state-nya itu dipakai bareng-bareng, contoh paket buat tema, contoh buat apa? Lokale gitu ya. Lokale itu maksudnya bahasa gitu ya. Jadi kan kalau website kan ada yang mau pakai bahasa apa nih? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya. Itu lokale itu juga bisa di handling di konteks ini gitu ya. Terus juga mungkin state yang sederhana kayak card gitu ya. Chart buat keranjang gitu ya. Kalau misalkan teman-teman bikin all shop, terus ya intinya semua state-state gitu ya yang jadikan global dan itu apa bisa ya itu jadi global itu ya bisa pakai konteks ini tapi nggak menurut saya sih nggak bisa semuanya karena si konteks ini performanya juga kurang baik dibandingkan ada suatu apa ya tools gitu ya ada suatu library yang disebutnya Redux ini menurut saya kalau misalkan teman-teman punya state yang global state yang banyak bejibun nih gitu ya itu yang ada chart, ada misalkan ordernya itu harus sinkron ke semua komponen misalkan ini ya. Terus ada apa namanya loading state gitu ya contoh ketika komponen ini di loadingnya itu taruh di global dan sebagainya atau mungkin uh, state yang lain nah ini state itu yang dimana dia harus global gitu ya harus global. Artinya itu harus dipakai bersama-sama dengan komponen-komponen lainnya. Atau mungkin bisa dibilang page lah. Jadi kalau misalnya teman-teman kurang familiar ya, apa sih komponen-komponen gitu ya. Page gitu ya. Page halaman webnya deh gitu ya. Karena halaman kan ada banyak ya. Ada halaman order, halaman chart, halaman wishlist, halaman home, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan semua halaman itu memakai satu state yang sama, gitu ya, bisa pakai konteks. Tapi kalau misalkan lebih state-nya jadi banyak banget dan kompleks, nah itu kurang prefer nih pakai konteks. Tapi teman-teman bisa juga pakai yang namanya Redux gitu ya. Nanti kita belajar di video selanjutnya adalah Redux. Nah, tapi konteks ini biasanya ya digunakan yang sederhana-sederhana kayak tema, kayak lokale dan sebagainya. Ya mungkin emang bisa diakalin juga ya untuk mengakali gimana caranya ini bisa mengakali nih menggantikan Redux. Tapi menurut saya sih kurang gitu ya, kurang apa dalam segi manajemennya dan sebagainya itu agak agak apa ya, agak kurang bagus gitu ya. Karena kalau Redux tuh udah lengkap menurut saya karena bisa di trace gitu ya, bisa di trace apa namanya historinya dan sebagainya gitu. Itu menurut saya tuh termanage dengan rapih lah kalau kita memakai Redux. Tapi kalau urusan tema dan sebagainya kan ngapain gitu ya, di trace gitu ya. Urusan tema dan sebagainya itu menurut saya kurang baik gitu ya.
Tapi kalau misalkan data-datanya transaksional gitu ya, itu kan harus bisa di-trace gitu ya. Karena kalau ada bug, kita cek bug-nya itu kenapa, kan bisa di-trace tuh historinya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah konteks ya yang kita bahas hari untuk video ini. Jadi kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa likes ya, dan juga share ke teman-teman yang lain agar manfaatnya bisa kerasa gitu ya ke semuanya. Dan juga jangan lupa subscribe kalau bagi yang belum ya, karena eh, apa ya, kalau misalkan video yang bermanfaat gitu ya, kalau misalkan teman-teman merasa ini video yang bermanfaat, ya kenapa enggak gitu ya. Dan lagi pula gitu, subscribe di YouTube saya ini gratis sifatnya. Dan ya mungkin YouTube saya bisa dijadikan bahan bootcamp gitu ya. Tapi ini kan teman-teman bisa akses gitu ya. Ini secara gratis di channel saya. Jadi kalau misalkan teman-teman subscribe dan mungkin tekan tombol loncengnya, itu teman-teman bisa dapat notif video dari saya gitu ya. Saya akan membahas banyak hal gitu ya. Mungkin nanti kita juga bakal nyinggung React Native. React Native-nya nanti kita juga akan gitu ya menuju ke level advance juga. Contoh kayak ke AR gitu ya, ke sensor-sensor yang mungkin sophisticated gitu ya, sophisticated di Android gitu ya, khususnya karena kalau iOS modalnya juga lumayan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan lupa ya subscribe dan tekan tombol loncengnya gitu ya untuk menerima notif video-video selanjutnya. Oke, thank you semuanya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Bye-bye.